Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang jujur aja kita lakuin puluhan kali sehari. Yap, login ke akun digital kita. Kita bakal nelusurin yang namanya evolusi autentikasi internet. Percaya deh, penjelasan hari ini bukan cuma soal sejarah teknologi yang ngebosenin. Ini tuh bener-bener kayak perlombaan senjata, kucing-kucingan yang super menegangkan antara para insinyur keamanan yang berusaha keras ngelindungin data kita melawan pihak-pihak jahat yang nggak ada capeknya nyari celah. Seru banget kan? Yuk, kita mulai pembahasannya. Oke, mari kita bahas ini lebih dalam. Ada satu kutipan menarik dari Profesor Nikolai Zeldovich dari MIT. Dia bilang, manusia mungkin seharusnya tidak melakukan autentikasi secara langsung melalui internet. Kedengarannya agak aneh ya. Maksudnya gimana coba? Nah, tunggu dulu. Pernyataan ini justru ngebuka mata kita banget soal kenapa kebiasaan login kita sehari-hari itu sebetulnya punya cacat yang sangat mendasar. Secara desain, kita sebagai manusia ini pada dasarnya emang nggak dirancang buat berkomunikasi secara aman di jaringan terbuka yang liar macam internet, tanpa bantuan sistem lain. Kenyataan pahitnya nih, kata sandi yang kita pakai tiap hari itu pada dasarnya cuma sebuah bearer token atau token pembawa. Biar gampang bayanginnya gini deh, ibaratnya kamu ngasih salinan kunci rumah ke orang lain. Pintu rumah kamu kan nggak peduli siapa yang masukin kunci itu. Yang penting kuncinya pas, pintu pasti kebuka kan? Nah, persis kayak gitu sistem di dunia digital. Siapapun yang megang kombinasi teks kata sandi itu, ya dia bisa langsung menyamar jadi kamu secara utuh. Sistem itu buta, dia nggak bisa ngebedain mana kamu yang asli dan mana peretas yang lagi nyoba masuk. Terus, masalahnya jadi makin parah, karena gini, kata sandi yang dibikin sama otak manusia itu punya entropi atau tingkat keacakan yang benar-benar rendah. Normalnya, kekuatan kata sandi kita tuh cuma ada di kisaran 10-20 bit aja. Kalau dibahasin lebih gampang, angka segitu tuh secara matematis luar biasa gampang buat ditebak. Jadi, penyerang di luar sana nggak perlu repot-repot nebak sandi kamu satu-satu secara manual. Nggak usah. Mereka cuma butuh program simpel buat ngebongkar kombinasi sandi kamu secara otomatis, literally dalam hitungan detik aja. Ngeri ya? Sekarang, kamu mungkin mikir, tunggu dulu. Bukannya sistem bakal ngeblokir akun kalau kita salah masukin sandi beberapa kali? Yap, benar banget. Tapi disinilah letak kelicikan para peretas modern. Sistem emang ngebatasin percobaan login di satu akun. Tapi, musuh kita ini nggak nyoba sejuta kali di akun kamu doang. Strategi mereka jauh lebih pintar dari itu. Mereka bakal ngambil satu kata sandi yang pasaran banget, misalnya password 123, terus mereka cobain sandi itu ke 1 juta akun yang beda-beda di seluruh penjuru internet. Lewat taktik ini, mereka sukses ngebobol banyak banget akun tanpa pernah nyentuh atau micu alarm batas percobaan di sistem manapun. Pinter banget kan? Nah, dari situ kelihatan jelas kan garis pemisahnya? Kata sandi itu emang oke buat gembok lokal, tapi hancur lebur kalau ditaruh di internet. Autentikasi lokal, kayak waktu kamu buka kunci layar ponsel atau laptop, itu masih sangat aman pakai sandi. Soalnya peretas harus benar-benar ada di sana dan megang perangkat kamu secara fisik. Tapi kalau autentikasi jaringan, wah, itu ibarat medan perang terbuka. Internet ngebuka peluang buat tebakan kata sandi secara massal, serba otomatis, dan terdistribusi oleh musuh yang sama sekali nggak kelihatan dari seluruh belahan dunia. Berhubung kita manusia ini gampang banget lupa sama sandi acak yang panjang-panjang, akhirnya kita nyerahin tugas ini ke perangkat lunak, dan tara, lahirlah yang namanya manajer kata sandi. Anggap aja ini semacam perban darurat buat ngentiin pendarahan yang udah parah banget. Sistem ini bakal buatin kunci yang super kompleks, aman secara kriptografi, dan pastinya unik buat tiap situs web. Paling nggak untuk sesaat kita bisa tarik nafas lega dong, karena kebiasaan buruk kita yang suka pakai satu kata sandi yang sama di mana-mana, itu akhirnya bisa dihentikan. Iya, manajer kata sandi emang ngeberhentiin kebiasaan reuse sandi kita. Tapi, ada satu kelemahan fatal nih. Ingat soal bearer token tadi? Iya, bearer token yang dicuri tetap aja sebuah bearer token. Manajer kata sandi emang bisa ngelindungin kamu dari tebakan asal di luar sana. Tapi gimana kalau laptop atau ponsel kamu kena malware atau virus? Nah loh, peretas tetap bisa nyedot semua credential token kamu secara utuh dari dalam perangkat, terus mereka tinggal melenggang bebas masuk ke berbagai akun kamu tanpa hambatan sedikit pun. Buat nambal lubang peretasan dari dalam perangkat ini, industri keamanan akhirnya ngenalin autentikasi 2 faktor, atau 2FA, lewat SMS. Konsepnya tuh kedengeran logis banget kan? Kita gabungin sesuatu yang kamu tahu, yaitu kata sandi, sama sesuatu yang kamu punya secara fisik, yaitu ponsel kamu. Artinya, ini sih secara teori ya, seorang penyerang tuh nggak cuma harus nge-hack komputer kamu, tapi mereka juga harus nyuri HP kamu secara fisik buat bisa tembus ke dalam akun. Tapi coba deh kita pikirin lagi baik-baik. Waktu kamu lagi login ke suatu akun, terus nerima kode SMS 6 digit di HP, menurut kamu, apa sih titik terlemah dari seluruh proses itu? Coba tebak. Apa HP-nya?
Atau jangan-jangan ada sebuah sistem raksasa yang beroperasi di balik layar tanpa kita sadari? Gimana menurut kamu? Kenyataannya tuh, jejak kerentanan SMS itu bener-bener luar biasa masif. Tanpa kamu sadari, kamu tuh nggak cuma nitipin kepercayaan ke ponsel yang ada di kantong kamu, tapi kamu juga lagi mempertaruhkan seluruh keamanan digital kamu ke jaringan telekomunikasi yang luas banget, ke provider seluler, dan bahkan ke pegawai yang kerja di gerai layanan pelanggan. Bayangin aja, peretas yang licik tuh bisa ngebajak nomor HP kamu cuma dengan modal nelpon operator seluler, ngomong manis-manis, terus nipu mereka buat mindahin nomor kamu ke kartu SIM baru yang dipegang si peretas. Segampang itu. Berhubung infrastruktur SMS itu ternyata banyak bolongnya, kita akhirnya beralih ke solusi yang jauh lebih mendingan, sandi sekali pakai berbasis waktu, atau kita sebut aja TOTP. Kamu pasti familiar kan sama aplikasi autentikator di HP yang terus-terusan ngeluarin 6 digit angka baru tiap beberapa detik? Nah, ini tuh inovasi yang cerdas banget, soalnya bener-bener nyingkirin jaringan telepon yang rentang tadi. Kode-kode ini dibuat secara matematis murni di dalam perangkat kamu sendiri, secara lokal, jadi nggak ada tuh yang namanya ngirim SMS yang gampang disadap. Aman kan? Jadi, poin krusialnya di sini adalah, seaman-amannya sistem ini, TOTP tetap punya satu celah fatal yang sayangnya nggak bisa diperbaiki sama mesin. Apa itu? Kesalahan manusia. Phishing itu ancaman yang benar-benar nyata dan bisa langsung nembus pertahanan ini. Gini logikanya, kalau kamu sampai kena tipu email bodong, terus kamu masukin kode autentikator itu ke situs web palsu yang tampilannya dibikin persis kayak aslinya, musuh di ujung sana nggak bakal tinggal diam. Mereka bakal langsung nyomot kode kamu itu dan dalam hitungan detik ngegunainnya buat ngebobol situs yang asli. Habis deh. Nah, disinilah inovasi terbesar yang benar-benar ngubah aturan main terjadi. Obat penawar yang paling mutlak buat nyembuhin penyakit bearer token tadi adalah protokol tantangan tanggapan. Daripada kamu capek-capek ngetik dan ngirim kata sandi rahasia, di sistem ini, server yang justru bakal ngasih semacam teka-teki acak ke komputer kamu. Terus, perangkat kamu bakal mecahin atau menandatangani teka-teki itu secara matematis. Ini tuh kayak pembuktian mutlak tanpa bantahan kalau kamu beneran kamu. Tanpa pernah sekalipun kamu ngelepas atau nge-expose kunci rahasiamu keluar dari komputer. Keren banget kan logikanya? Dan ini dengan brilian mengilustrasikan gimana protokol keamanan perangkat keras yang namanya U2F atau Universal Second Factor ngambil alih kendali sepenuhnya. Proses itu jalan cepat banget bahkan tanpa intervensi sadar kita loh. Pertama, server ngirim tantangan. Terus browser web kamu bakal langsung nempelin URL atau tautan tempat kamu lagi buka situsnya. Terakhir, perangkat kunci fisik yang nyolok di komputer kamu bakal menandatangani itu semua secara matematis. Inti dari mahakarya ini apa? Kita secara radikal udah berhasil ngeluarin kelemahan manusia yang gampang ditipu dari proses persamaan ini. Sempurna. Coba deh kita gali sedikit lebih dalam di langkah kedua tadi, soal pelampiran URL. Inilah yang di dunia keamanan disebut sebagai pengikatan asal atau origin binding. Ini tuh ibarat bumbu rahasia yang benar-benar bikin sistem ini kebal 100% terhadap phishing. Kenapa? Karena browser komputer kamu itu nggak bisa dibohongin. Dia selalu tahu pasti lagi ngebuka alamat apa. Jadi kalau kamu nggak sengaja masuk ke situs palsu, alat ini cuma bakal ngasih tanda tangan buat alamat web yang palsu itu aja. Pas server aslinya ngeliat kalau asal mula tanda tangan yang nggak cocok, bam, akses kamu langsung ditolak mentah-mentah saat itu juga. Phishing auto gagal total. Tapi revolusi ini nggak cuma berhenti di perangkat kamu doang loh. Dulu kalau ada server perusahaan raksasa yang kena retas, database yang isinya jutaan kata sandi pengguna bakal bocor dan bikin panik satu dunia. Tapi di ekosistem U2F ini, server tuh sama sekali nggak nyimpen rahasia kamu. Mereka cuma nyimpan apa yang disebut sebagai kunci publik. Jadi seandainya ada peretas yang sukses kebobol server dan nyolong semua kunci-kunci ini, data itu tuh beneran sampah. Nggak berharga dan nggak bisa dipakai sama sekali tanpa perangkat fisik yang ada di tangan kamu. Dengar ini baik-baik ya, kebocoran server sekarang udah nggak berarti peretasan akun lagi. Gila kan? Terus, buat nambahin lapis baja ekstra ke sistem keamanan ini, server juga harus mastiin kalau kamu tuh nggak lagi pakai alat bajakan atau alat yang udah dimanipulasi. U2F ini pakai mekanisme yang namanya pengesahan perangkat. Jadi perangkat keras keamanan kamu itu punya semacam sertifikat khusus yang udah dikunci mati dari pabrik. Sertifikat inilah yang ngasih garansi matematis ke server kalau kamu tuh beneran pakai perangkat keras yang sah, terpercaya, dan 100% belum diutak-atik sama siapapun. Pasti ada yang nanya, berarti kita harus repot dong bawa-bawa USB khusus kemana-mana tiap hari? Ya enggak dong, mari kita lompat ke masa sekarang. Kita sekarang udah masuk ke era yang namanya passkey. Semua teknologi canggih dan fondasi kriptografi kelas militer dari U2F yang udah kita bahas tadi, sekarang tuh udah ditanamin langsung ke dalam chip super aman yang ada di ponsel pintar dan laptop kamu sendiri. Sistem passkey ini emang benar-benar diciptain buat jadi paku terakhir di peti matinya kata sandi tradisional. Selamat tinggal kata sandi.
Tentu aja wajar kalau kita tiba-tiba mikir dan punya ketakutan yang sama. Aduh, gimana kalau HP kesayangan aku hilang atau nyemplung ke air? Apa aku bakal terkunci selamanya dari semua akunku? Panik dikit wajar banget. Tapi tenang, raksasa-raksasa teknologi udah sadar betul soal ini. Makanya sekarang mereka nyingkronin paski kamu secara aman ke berbagai perangkat lewat ekosistem cloud yang tertutup. Inovasi ini tuh bener-bener ngejembatanin antara keamanan yang absolut dan kenyamanan pengguna. Jadi kamu tetap bisa balikin akses akunmu meskipun perangkat fisik kamu hancur lebur atau hilang entah kemana. Jadi, teman-teman, kita semua lagi jadi saksi dari sebuah perubahan monumental nih. Kita pelan-pelan mulai ninggalin era di mana kelemahan memori manusia dipaksa buat ngapalin sandi dan bergerak menuju perisai mesin cerdas yang ngamanin data kita secara matematis. Tapi, kemajuan luar biasa ini nyisain satu pertanyaan yang bikin mikir. Di masa depan yang serba tanpa kata sandi ini, kalau perangkat kita secara diam-diam dan otomatis bisa memverifikasi siapa diri kita, tanpa pernah sekalipun ngasih tahu rahasianya, sebenarnya siapa sih yang pegang kendali atas identitas digital kamu? Apakah beneran diri kamu sendiri? Atau jangan-jangan sekeping perangkat keras di genggaman kamu? Menarik buat direnungin ya. Terima kasih banyak udah ngikutin penjelasan ini sampai habis. Tetaplah kritis dan selalu pastikan identitas digital kamu aman. Sampai jumpa lagi.